Teman-teman sekalian yang keren dan luar biasa, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di ruang Bambang WI, ruang belajar bagi kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas tentang rumah dataku ya. Ini adalah bagian penting dari Kampung KB agar pembangunan di Kampung KB, kegiatan-kegiatan di Kampung KB itu bisa berlangsung dengan baik, lancar, bermanfaat, tepat sasaran, tepat guna ya bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa terbantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Teman sekalian, Kampung KB sendiri seperti kita kenal adalah singkatan dari Kampung Keluarga Berkualitas ya, itu disingkat Kampung KB. Di sana di sana terdapat kegiatan-kegiatan baik kegiatan program kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana, juga pembangunan yang terkait dengan lintas sektor ya. Kita upayakan tingkatkan pembangunan di Kampung KB agar kualitas hidup keluarga dan masyarakat bisa meningkat. Nah, untuk mensupport atau mendukung kegiatan di Kampung KB, maka diperlukan rumah data ya, rumah data yang di sana terdapat berbagai macam data untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Teman-teman sekalian, lalu apa sih rumah dataku itu ya, rumah dataku ya. Ini rumah dataku adalah nama familiar bagi rumah data dan nomenklatur atau istilah panjangnya menurut program adalah Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga. Ada yang menyebut RDKIK, tetapi familiar di masyarakat adalah rumah dataku. Nah, rumah data, Bapak Ibu sekalian, adalah kelompok kegiatan alias POKTAN ya, untuk melaksanakan pengumpulan, kemudian pengolahan dan penyajian serta pemanfaatan data. Jadi di dalam rumah data itu sudah terkumpul data dari berbagai pihak terkait, dari berbagai stakeholder ya, mungkin dari bidan, dari kelurahan, dari PKH, dari penyuluh agama, dari Babinsa dan sebagainya. Data itu yang terkait dengan desa itu dikumpulkan jadi satu sehingga tidak tercecer lagi. Kalau merencanakan sesuatu cukup datang di rumah dataku, tidak perlu mendapatkan data kemana-mana gitu ya, cukup di rumah dataku. Itu adalah konsep rumah data, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Tetapi secara sederhana bisa disebut bahwa rumah dataku adalah rumah yang difungsikan ya. Jadi rumah atau sebagian rumah ini Pak Ibu sekalian, tidak harus rumah utuh, tetapi bisa menjadi sebagian rumah, petak dari sebuah rumah atau satu bagian dari rumah untuk difungsikan sebagai pusat data. Di sana mencakup identifikasi, pengumpulan, verifikasi dan pemanfaatan data ya, itu jadi di rumah data. Rumah siapa itu lah nanti bisa dibicarakan di antara tokoh masyarakat, tokoh formal, tokoh informal ya, tokoh yang berkepentingan dengan Kampung KB, mungkin Pokja Kampung KB juga memusyawarahkan di mana rumah data itu ya akan ditempatkan, didapatkan ya. Nah, kemudian tetapi kalau menurut konsepnya karena ini bersumber ya, jadi sumber dayanya itu bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi bisa diupayakan rumah data itu atau sebagian atau petak di rumah data itu atau sebagian di rumah data itu bisa di rumah warga yang mungkin longgar, rumah yang tidak dihuni, balai pertemuan misalnya di salah satu masyarakat. Yang penting tidak di rumah data itu tidak di fasilitas pemerintahan seperti di balai kelurahan dan sebagainya. Itu nanti karena pemanfaatan oleh masyarakat menjadi ada pembatas atau ada jarak ya. Jadi sebaiknya ada di pemukiman itu untuk rumah dataku itu. Dimanfaatkan oleh dan untuk masyarakatnya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk rumah dataku itu. Jadi ini konsep sederhananya ya. Tapi intinya nggak usah misalnya iuran ngontrak rumah, bangun rumah sendiri untuk rumah data itu. Manfaatkan tempat space rumah yang ada bisa dimanfaatkan ya dengan musyawarah sehingga terjadi keharmonisan. Teman-teman sekalian, untuk dengan konsep itu maka kita bisa tahu bahwa apa sih tujuan dari rumah data. Tujuan pertama adalah membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya data. Jadi teman-teman sekalian, kita ingin masyarakat lebih care lagi, lebih peduli sehingga mau menjaga data, mau
mau mendapatkan data ya, mau menggunakan data untuk kepentingan pembangunan atau untuk kepentingan perencanaan baik keluarga, untuk perencanaan masyarakat maupun pembangunan secara keseluruhan di Kampung KB itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah membentuk POKTAN ya, kelompok kegiatan data mikro ya. Kita bertujuan ada sebuah kelompok kegiatan ya, di situ ada tempatnya, ada pengurusnya, ada pengelolanya ya, yang mengelola data mikro. Jadi by name ada, alamatnya jelas, siapa itu jelas dan spesifik ya, data spesifik dari warga di setempat juga ada di keluarga. Siapa yang sudah KB, siapa yang belum misalnya itu kan data mikro dan spesifik. Namanya siapa, tempatnya di mana kan itu namanya data mikro. Jadi bukan hanya data agregat ya, data sekumpulan data, tapi ini sudah data mikro. Yang ketiga adalah menyiapkan data dan hasil analisis untuk kepentingan pembangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumah data yang diolah oleh pengurusnya itu diharapkan bisa bisa memberikan temuan berdasarkan data ya, bisa merekomendasi sesuatu, bisa merekomendasikan ya tentang untuk perencanaan pembangunan bagi masyarakat, bagi pemerintah desa kelurahan atau bagi pihak lain yang membutuhkan supaya nanti kegiatan pembangunan itu bisa lebih tepat sasaran, tidak ada lagi mubazir ya, memubazirkan sumber daya manusia atau sumber daya dana dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan panduan pengelolaan rumah dataku tahun 2020, Bapak sekalian, kepengurusan tidak lagi terbagi menjadi seksi-seksi, tetapi cukup ketua dan kelompok kader itu ya. Jadi dalam rumah dataku itu nanti ada seorang ketua yang kita pilih mampu ya, mampu mengakses data, mampu memimpin pengolahan data, mampu mengarahkan analis data dan bisa punya akses hubungan dengan pihak-pihak lain yang bisa memanfaatkan data ya. Jadi ketuanya diharapkan ya sisi kepemimpinannya menjadi penting ya, dan ini banyak sekali ada di desa kelurahan yang bisa memimpin itu. Sedangkan kelompok kader itu nanti berbagi tugas, boleh ada yang mengumpulkan atau mungkin bersama-sama melakukan pengumpulan data, bersama-sama melakukan pengolahan data, itu juga bisa. Jadi tidak harus terbagi kader A misalnya mengolah, kader B menyajikan, tidak harus seperti itu, tetapi bisa dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ingin coba fokus pada kegiatan pokok. Apa sih kegiatan pokok di rumah dataku ya? Yang pertama adalah pengumpulan data ya. Bapak Ibu sekalian, data di desa itu sebetulnya banyak sekali, cuma tempatnya ada di mana-mana ya. Data stunting ada di Posyandu, di Bidan ya. Kemudian data peserta KB ada di PPKBD, data pus ada di kader misalnya, kemudian data penerima PKH ada di pendamping PKH, data kelompok pengajian ada di mungkin penyuluh agama. Nah, data-data yang berserakan dan penting itu kita coba dikumpulkan di rumah data, kemudian yang kedua diolah ya, kegiatan kedua diolah, kemudian dianalisis, kemudian disajikan di rumah dataku itu atau disajikan secara online ya. Jadi sekarang tidak, di samping penyajian di rumah data berupa fisik papan data yang di situ ada tabel, grafik dan sebagainya, tetapi bisa juga diolah dan disajikan secara online ya. Jadi nanti mungkin perlu ada semacam online rumah data ya. Jadi penyajiannya melalui mungkin ada kelompok WhatsApp group, kemudian media sosial lainnya itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah kegiatan pokoknya adalah memberi masukan berdasarkan data. Jadi temuan-temuan dari pengolahan dan analisis data itu nanti misalnya menghasilkan temuan penting itu menjadi rekomendasi bagi orang-orang yang memerlukan, baik itu pemerintah desa, masyarakat, kelompok masyarakat, mungkin mahasiswa dan sebagainya. Bapak sekalian, itu adalah kegiatan pokoknya. Kemudian kita ingin tahu sarana prasarana yang ada di rumah data ya. Bapak sekalian, itu yang pertama adalah ada papan nama supaya nanti ketahuan rumah datanya itu di mana gitu ya. Rumah dataku itu ada di mana. Papan nama itu nama dari rumah dataku itu, misalnya rumah dataku apa gitu. Itu dipasang di luar rumah atau di dinding rumah bisa. Tidak harus berasal dari papan besi atau papan kayu yang mahal,
teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu papan nama bisa dibuatkan juga mungkin dari banner dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah papan data, ini ada di dalam rumah dataku. Ini adalah gunanya adalah untuk menempelkan, menyajikan data-data yang ada di situ. Untuk memvisualisasikan ya, mungkin tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah buku pencatatan, jadi data-data yang lebih detail lagi itu, yang efektif disajikan, didapatkan lewat buku, maka itu disusun di buku, seperti nama kader misalnya, terus nama-nama pencatatan tentang perkembangan anak dan sebagainya itu ada di buku catatan. Bisa pula dibuat buku saku, ini adalah untuk publikasi juga, publikasi kepada pengunjung, atau mungkin buku saku itu bisa dibagikan dibagikan atau kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang relevan ya. Kemudian sarana berikutnya adalah meja kursi pengelola, Bapak sekalian, tidak harus beli meja kursi, banyak ada dimiliki oleh warga masyarakat ya. Yang penting bisa digunakan sebagai tempat nyaman untuk pengolahan, pengurusan dan pengerjaan ya data di rumah dataku. Kemudian komputer dan printer, Bapak Ibu sekalian, ini penting karena sekarang zamannya online ya, Bapak sekalian ya. Pengolahan input data dan sebagainya itu bisa dilakukan di komputer. Dari mana komputer itu? Lah, komputer Bapak sekalian, komputer hampir dimiliki oleh setiap warga di Kampung KB. Nanti diupayakan bisa diadakan ya, baik kita berkoordinasi dengan desa ya, desa kelurahan misalnya untuk mendapatkan akses ya untuk pengadaan komputer dan printer, atau mungkin dari warga masyarakat yang potensial ya bisa menyumbangkan komputer, atau mungkin menggunakan komputer yang sudah ada ya, sehingga tidak harus beli. Itu sarana dan prasarana, Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba lihat tentang ini apa ini, ketersediaan data ya. Ketersediaan data di rumah dataku salah satunya adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Ini ada dua sebetulnya, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu yang data yang berupa angka, bilangan ya, bisa dijumlahkan dan sebagainya, itu adalah data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif adalah data yang bersifat karakter, menggambarkan sesuatu ya, atau menunjukkan sesuatu berupa kata atau kalimat ya. Biasanya ini misalnya nama, alamat, itu kan data kualitatif itu. Nama, alamat, klasifikasi dan sebagainya adalah data kualitatif. Kemudian data mobilitas adalah data keluar masuk penduduk ada di rumah data. Terus kemudian data pembangunan keluarga seperti data kelompok BKB ya, R1 BKB, R1 BKL ya. Siapa keluarga yang aktif, siapa keluarga yang tidak aktif di kelompok kegiatan, itu bisa diadakan di situ. Siapa anggota PKB yang sudah KB atau belum juga ada di rumah dataku. Kemudian berikutnya adalah administrasi kependudukan seperti kepemilikan kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak ya, misalnya, itu juga administrasi pendudukan ada. Jadi by name, siapa yang sudah punya, siapa yang belum, itu ada di rumah dataku. Berikutnya adalah data perlindungan sosial seperti kepemilikan kartu Indonesia Pintar, kemudian penerima bantuan sosial ya bagi keluarga miskin, kemudian BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan dan sebagainya, itu siapa yang belum punya ada di rumah dataku, itu adalah data perlindungan. Sedangkan data potensi desa yang terkait dengan luas wilayah, batas kanan, kiri, atau sebelah utara, barat, desa mana, kemudian kepemilikan atau sumber daya, misalnya sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial yang ada di desa juga ada di rumah dataku. Itu adalah ketersediaan data ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya rumah dataku menjadi penting lah. Lalu klasifikasinya adalah ada sederhana, lengkap, dan paripurna. Bapak Ibu sekalian, semua klasifikasi rumah dataku itu harus memiliki SK pengurusan ya. Sedangkan pembeda lainnya adalah pada rumah dataku sederhana minimal sekali, semuanya sekali ya, baik orientasi, sarana maupun ketersediaan data atau penyajian datanya itu minimal ada satu gitu. Itu sederhana. Kalau lengkap seperti SK pengurusan itu wajib ya, sekali lagi wajib
Kemudian kegiatan-kegiatan seperti orientasi, sarana prasarana, ketersediaan data itu antara 1 dan 2 atau 2 lah ya itu sudah ada. Itu berarti masuk kategori lengkap, sedang kategori paripurna adalah apabila semua kegiatan itu minimal 3 ya, baik orientasi pengurusnya sudah 3 kali, sarana prasarananya lebih dari 3 ya, 3 atau lebih, ketersediaan data juga lebih dari 3, penyajian data juga lebih dari 3 tipe seperti ada gambar, ada peta, ada grafik, ada kemudian ada soft file atau mungkin sharing online dan sebagainya. Itu adalah masuk kategori paripurna. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini pengantar ya. Jadi mungkin untuk bagaimana pengolahan data kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Terus bagaimana klasifikasi yang detail dari ini kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya pula ya. Jadi sekali lagi ini lebih bersifat kepada pengantar rumah dataku. Terima kasih teman sekalian, luar biasa telah singgah di ruang Bambang WI. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di ruang ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita support ruang ini supaya kita bisa berkomunikasi terus dengan memberikan like atau subscribe ya di channel ruang Bambang WI. Terima kasih, sampai ketemu lagi.